Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Isfahani dan saya berasal dari Tegal. Video ini diajukan sebagai tugas akhir mata kuliah Ekonomi Regional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis potensi relatif perekonomian wilayah Kabupaten Tegal. Potensi relatif atau dapat dikatakan sebagai sebuah keunggulan kompetitif adalah bahwa suatu daerah memiliki sebuah komoditi yang lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Potensi relatif suatu daerah dapat mendorong pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Banyaknya potensi relatif suatu wilayah yang belum diketahui secara pasti dapat menghambat pembangunan. Karena pembangunan tanpa pengetahuan terhadap potensi relatif menyebabkan tidak fokusnya arah dan rencana pembangunan. Sehingga informasi mengenai potensi wilayah sangat penting bagi perencana pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis potensi ekonomi wilayah Kabupaten Tegal menggunakan data PTRB Kabupaten Tegal atas harga konstan menurut lapangan usaha, kemudian PTRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, kontribusi Kabupaten Tegal yang diperoleh dari jumlah PTRB suatu sektor kabupaten dibagi dengan jumlah PTRB total. Kemudian kontribusi Jawa Tengah, kemudian tabel pertumbuhan Kabupaten Tegal. Data pertumbuhan diperoleh dari PTRB suatu sektor tahun T dikurangi PTRB suatu sektor tahun sebelumnya dibagi dengan PTRB suatu atau tahun sebelumnya dikalikan 100. Kemudian data pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Metode yang pertama yaitu location question atau LQ, yaitu rasio antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu, industri, atau PTRB terhadap total tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PTRB di suatu daerah atau kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja atau PTRB dan sektor yang sama di provinsi. Teknik ini membantu kita untuk membantu kapasitas perdagangan atau ekspor derajat self-sufficiency sektor atau industri atau komoditi tertentu di suatu daerah. Di sini sudah terdapat tabel LQ Kabupaten Tegal yang diperoleh dari pembagian tabel kontribusi Kabupaten Tegal dibagi dengan kontribusi Jawa Tengah. Yang setelah kita dapatkan hasilnya, bisa kita mencari rata-ratanya pada setiap sektor. Hingga dapat kita simpulkan bahwa untuk LQ lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat mengekspor hasil industri ke daerah lain. Adapun Kabupaten Tegal sendiri, LQ lebih 1, yaitu diantaranya sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, penyediaan akomodasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Kemudian LQ sama dengan 1 menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan barang dan hasil industri sendiri. Untuk Kabupaten Tegal sendiri terdapat LQ sama dengan 1. Kemudian LQ kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa daerah tersebut perlu mengimpor hasil industri dari daerah lain. Untuk Kabupaten Tegal sendiri, LQ kurang dari 1 yaitu terdapat pada sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, transportasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta administrasi pemerintah. Untuk metode yang kedua yaitu tipologi klasen. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PTRB suatu daerah. Di sini sudah terdapat tabel tipologi klasen Kabupaten Tegal yang menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan, data rata-rata pertumbuhan kabupaten, kemudian rata-rata pertumbuhan kabupaten atau provinsi, kemudian kita bandingkan antara RIJ dan RIN. Jika RIJ lebih dari RIN, maka dilambangkan dengan huruf B. RIJ kurang dari RIN, maka dilambangkan dengan K. Kemudian juga terdapat data rata-rata kontribusi kabupaten serta rata-rata kontribusi provinsi, yang juga kemudian kita bandingkan sehingga mendapatkan hasil yaitu untuk sektor prima atau sektor
pertumbuhan tinggi dan kontribusi besar atau dominan dalam perekonomian daerah. Adapun untuk Kabupaten Tegal sendiri, sektor prima terdapat pada industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi. Untuk sektor potensial yang mengartikan bahwa pertumbuhan lambat tetapi kontribusi besar atau sedang mengalami penurunan, di daerah Kabupaten Tegal sendiri, sektor potensial terdapat pada pengadaan listrik, pengadaan air, konstribusi, informasi dan komunikasi, serta administrasi pemerintahan. Untuk sektor berkembang atau menunjukkan arti pertumbuhan tinggi tetapi kontribusi rendah atau sedang mengalami peningkatan, di daerah Kabupaten Tegal sendiri tidak terdapat sektor berkembang. Yang terakhir, sektor terbelakang yang menunjukkan arti bahwa pertumbuhan lambat dan kontribusi rendah atau kurang potensial. Di daerah Kabupaten Tegal terdapat sektor terbelakang diantaranya pertanian, pertambangan, perdagangan besar, penyediaan akomodasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Kemudian, metode Shifter. Teknik ini menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi atau provinsi atau nasional sebagai referensi atau acuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar. Di sini sudah tertera tabel Shifter Kabupaten Tegal yang menunjukkan data EIJ, FN, FIN, NIJ, NIJ, MIJ, CIJ, dan DIJ. MIJ menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan suatu industri di tingkat lokal dibandingkan tingkat atasnya jika lebih cepat bila positif atau lebih lambat bila negatif. CIJ positif menunjukkan sektor tersebut mendapatkan tambahan daya saing bila nilainya positif. CIJ negatif menunjukkan sektor tersebut telah kehilangan daya saingnya bila nilainya negatif. Nilai DIJ yang positif menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai 2020 telah terjadi kenaikan kinerja perekonomian daerah Kabupaten Tegal sebesar 24,794 juta. Kemudian untuk mengetahui timpangan daerah Kabupaten Tegal, kita bisa menggunakan Entropitel dan indeks Williamson. Untuk Entropitel, data yang kita gunakan yaitu PDRB per kapita Kabupaten Tegal, PDRB per kapita Jawa Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Tegal, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Adapun PDRB per kapita diperoleh dari PDRB dengan nilai rupiah dibagi dengan jumlah penduduk dengan nilai jiwa. Yang kemudian data ini diolah kembali untuk mengetahui nilai indeks Entropitel Kabupaten Tegal. Kemudian untuk indeks Williamson sama dengan sebelumnya menggunakan data PDRB per kapita Kabupaten Tegal, PDRB per kapita Provinsi Jateng, jumlah penduduk Kabupaten Tegal, dan jumlah penduduk Provinsi Jateng. Yang kemudian datanya kita olah untuk mengetahui indeks Williamson Kabupaten Tegal. Adapun untuk indeks Williamson Kabupaten Tegal ini nilainya kurang dari 0,39, yang mengartikan bahwa daerah Kabupaten Tegal ketimpangannya yaitu rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.